Ini ada dua sih, organik dan ads jelas. Ingin tahu, cuman apa sih itu pitching, terus apa sih itu kegunaannya. Nih teman-teman jangan puas ketika lu udah rilis doang. Jangan terburu-buru rilis. Menentukan kan seluruh kendalinya dari Spotify. Ketika waktu kita kan waktu Bangkok, itu kita ads, kita ini, itu enak. Malaysia nyantol, ini nyantol. Ya itulah kira-kira. Hai Sobat Art, nah kita kembali lagi di Next Talk ya. Tapi Next Talk kali ini dengan artis yang sebelumnya juga sudah muncul di sesi yang berikutnya. Sebelumnya Next Podcast, kali ini di Next Talk. Oke. Agak berbeda konsep nih, kalau Next Podcast kan lebih ke interview, ngobrolin soal karir di musik gitu ya. Kalau Next Talk ini ngobrol-ngobrol santai. Oke. Gitu. Nah, aku penasaran sih sebenarnya dengan lagunya Mas Naraku ini nih. Baru sebentar tapi udah cuing, streamingnya tuh udah tinggi banget. Yang jarak 2 kota. Karena kan kita bisa lihat sistem kan di sini. Iya. Sehat kan ini. Iya, baik. Iyalah, di Nexar kan kita bisa lihat sistem. Wah, lagunya Mas Naraku nih kenceng nih. Itu gimana cara promonya tuh, Mas? Promonya ada dua sih, organik dan ads jelas. Organik itu apa? Ya aku rajin repost ke Instagram, terus ke media sosial lah, semua media sosial. Dan aku memang mengalihfungsikan YouTube udah bukan jadi sesuatu, YouTube hanya sekedar sebagai sarana promo. Ini loh visualnya kayak gini nih, gitu. Video ya. Cuman aku tidak akan berharap monetize dari YouTube-nya gitu, karena terlalu banyak YouTuber gitu kan. Terus ya Instagram tag akhirnya di repost itu kan secara metadata logaritmanya akan kemana-mana tuh. Iya, betul. Akan kemana-mana. Terus ya gua ads, yang jelas gua ads, gua arahin ke link. Dan tergantung sih media sosial, kita tinggal pilih aja kalian mau yang Instagram atau TikTok. Cuman ada Facebook juga. Kalau mau naikin engagement ya ini rating ya. Untuk view-nya ini aku larinya ada dua sih, TikTok sama Instagram. Selebihnya aku adsin di platformnya. Kan ada ininya. Ada fiturnya. Kayak Spotify Ya, gitu Spotify ya. Dan ada teknik kurasi juga, pitching dan macam-macam itu ada. Nah, ini kadang teman-teman yang mungkin udah ada yang tahu, cuman apa sih itu pitching, terus apa sih itu kegunaannya, dan apa ya? Kita harus nyadarin, kita tuh sekarang itu kan kesana semua. Secara digital. Nggak ada toko kaset ya ada ya, tapi hanya barang memorabilia kan. Tapi ketika dulu kalau kita beli kaset atau CD, itu kan ada tokonya. Kalau sekarang 1001 mungkin ya, ada pun online paling ya seperti apa sih. Jumlahnya pun terbatas. Nah, apalagi kita kan masih di musik nih, jualannya digital. Ya gimana? Ya gimana kita harus minimal kita bukan, karena saya merasa ini Cak, tanggung jawab terhadap apa yang gue rilis. Itu yang kebanyakan orang nggak ini nih, nggak mudeng gitu ya, nggak mikir ke situ gitu. Bisa jadi karena gue nggak cukup nih teman-teman, jangan puas ketika lu udah rilis doang. Itu tuh masih ada tahapan. Rilis kalau ngendat sama aja. Sekarang puluhan ribu loh satu hari Spotify itu nerima. Iya, betul. Puluhan ribu loh. Lu bisa bersaing. Lu bisa bersaing nggak dengan berbagai macam jenis musik, berbagai macam jenis penyanyi dari berbagai negara, neraka lu sampai ke ini. Mau hubungannya Norgo Seroko gitu. Asik. Dasar mulatan ini jadinya. Itu tuh banyak gitu, jadi nggak cukup hanya sekedar kamu rilis terus ya udah, enggak, jangan bangga. Karena beberapa ada teman gue cek gitu, oh gue udah rilis nih Spotify, dia ada bla bla bla, gue cek nggak ada yang streaming. Iya, kadang cuma satu yang streaming. Mending satu, ada yang 0 gue pernah tuh. Oh iya, sampai grafiknya, apalagi kalau kita punya Spotify page yang Spotify artisnya itu. Kita bisa ini loh, kita ngebandingin level kita ada di mana loh. Oh itu penting tuh.
level Penting kita tuh. ada di mana gitu. Bukan untuk cari siapa kompetisi kita yang baik atau itu enggak, cuman Buat bahan evaluasi lah ya. evaluasi. Oh, gue sama ini. Contoh nih, gue sama salah satu teman juga musisi. Nah, itu buat kompetisi aja, seru-seruan. Oh, ternyata gue udah di ranking ini, level ini. Itu penting. Itu jadi artinya apa? Kalian bertanggung jawab atas karya kalian yang kalian bikin dan kalian lahirin. Maaf nih, teman-teman. Ya Cak ya, itu ada duit yang kalian keluarin di situ loh. Ya, untuk produksi. Ada terutama. waktu yang kalian buang di waktu. situ, pikiran. Masa ya kalian cuman, ya udah gue rilis nih, bangga gitu lah. Ya, kalau aku nggak segitunya, gue pedagang men. Harus dikemas dari segi bisnisnya juga berarti ya. Ya. Nggak cuma sekedar produksi, rilis, udah. Harus. Tapi setelah itu, ya ini kan jadi satu produk nih. Nah, produk ini mau diapain nih? Mau dijualnya seperti apa nih? Nah, itu segi bisnisnya berarti yang masuk Iya, ya, promosi. Harus. Nah, kalau dari contoh ya, kita ngomongin yang paling orang banyak pakai deh, Spotify gitu. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan banyak banget yang datang ke kita ya untuk gimana sih pitching di Spotify. Jangan terburu-buru rilis, menentukan. Karena ini kan kadang ada aturan mau dirilis kapan tuh. Iya. Jangan buru-buru. Tentukan tanggal rilis, ya. Paling bagus tuh 14 hari. Oh, Kamu oke. daftarin, kamu ini 14 hari. Karena kalau udah 14 hari itu kenapa? Ketika 7 hari masuk setelah kamu daftarin tuh. Contoh nih ke Next Art aku daftarin, aku langsung minta 14 hari. Kamu hitung aja. Kamu tanggal 1 ya enak ya toh. Tanggal 15 tak rilis gitu kan. Nah, nanti 7 hari pertama itu akan nongol upcoming. Iya. Upcoming di Spotify artismu. Itu kamu lakuin pitching. Diisi aja, ikutin aja rule-nya itu baik jenis musiknya, siapa yang terlibat, mood dari musik kamu itu apa, terus bahasa yang kamu gunain di musik kamu apa, dan narasi, deskripsi dari lagu kamu itu apa. Karena ingat teman-teman, wahai para musisi, musisi digital, kurasi yang ada di Spotify itu real human. Real human, bukan mesin, bukan bot, dan mereka ada timnya sendiri, memang itu benar-benar orang. Oke, jadi kalau misalkan pitching itu bisa dibilang yang menseleksi itu kurator ya? Ya, tujuannya kan untuk apa? Masuk ke playlist. Karena ketika sudah masuk ke playlist, bisa aku bilang 80% lagu kalian akan ngikut keputer. Kalau nggak masuk playlist, ya bikin playlist sendiri sih bisa. Saya pun juga bisa bikin playlist sendiri, cuman kan nggak asik kan gitu loh. Iya. Tapi ketika kita udah bisa masuk ke banyak playlist atau playlist yang memang secara ini udah punya airplay-nya tinggi, wah itu ikut ininya minimal lah. Ada tuh kejadian ya seneng, walaupun aku ada di buntut nomor 60, tapi di atasku ada Pamungkas, ada siapa yang udah itu kan seneng. Iya, Ibaratnya kecipratan dikit-dikit tapi kan keputer. Iya. Nah kayak gitu. Fungsi dari pitching itu sih sebenarnya salah satunya. Nah, mungkin itu bisa menjawab tuh Sobat Art kan juga. Karena pertanyaan itu suka datang ke Next Art tuh. Gitu kan, mengenai pitching. Gimana sih yang itu bisa dibilang nggak cuman Sobat Art ya, tapi dari user-user kita yang lain pun mereka tuh sering banget nanya mengenai pitching itu, gitu loh. Nah, ini makasih banget nih paling ilmunya. 14 hari, paling bagus 14 hari. 14 hari. Jangan buru-buru deh, jangan buru-buru. Karena ya itu tadi, bagian pemasaran itu kan paling penting. Betul. Kalau bagian bikin memproduksi itu ya kayak orang berkeluarga bikin anak itu paling gampang toh. Ya enggak? Loh, ini filosofinya kamu jangan ketawa, Cak. Ini beneran. Bikin anak itu paling gampang, tapi ngerawatnya anak itu kok gampang. Betul. Kayak gitu model filosofinya. Gitu. Ambo sumpah resapin aja nih yang ngomongin. Udah pada punya anak semua nih. Kayak gitu sih. Bikin anak ya bikin lagu tuh gampang. Apalagi kalau udah fakultasnya bikin lagu, dia mau 1 hari 1 jam bisa 4-5 itu bisa aja. Iya. Bisa. Cuman habis Seperti itu teman kita ya, Alex Kuple, sehari bisa bikin 5 lagu. Itu kayak gitu. Kira-kira, Cak. Nah, kalau pandangannya Mas Naraku nih, kan kita kan transisi ya, dunia yang dulu kan analog ya. Sekarang transisinya ke digital.
ngalamin apa ya, maksudnya saat adaptasi nih perpindahan, ada nggak sih hal-hal yang kadang ngerasa apa ya, mungkin ini jadi hambatan atau apa, terus prosesnya itu gimana tuh cara adaptasinya? Kan bisa dibilang kalau kalau ngelihat dari karir musik kita tarik, berarti kan udah lama nih di Ya musik analog, kan. gue ngalamin analog. Iya kan, ngalamin analog juga kan, Iya. yang mungkin yang dulu Ngedram salah di tengah dari awal. iya masuk label nungguin Ya. gak ada Oh, kabar. Aku, yo ini sebenarnya peluang gede, sangat gede banget. Apalagi kalian yang memang punya jiwa-jiwa penyala, memang punya great decision, sebuah lo tuh memang berkarya memang nothing tulus. Ini kesempatannya sih sebenarnya digital tuh, karena udah nggak tergantung dengan siapapun. Ya publishing ya, karena itu agregator untuk iniin kalian ya, mempublishkan. Cuman hanya waktu itu belajar aja, upgrade, update, dan terus belajar. Karena aku waktu itu udah ketika adanya Facebook, Instagram, bahkan YouTube, streaming, SoundCloud dan macam-macam lah itu. Itu memang sebenarnya arahnya udah jelas. Musik akan ke digital gitu loh. Iya. Musik akan larinya ke sana. Dan maaf nih, tetap pemegang sekarang semua platform itu terpusatnya kan bukan di negeri kita. Iya. Ya keluar. kan, jujur aja lah, belak-belakan aja. Nah itu ya emang kayak gini sekarang. Kalau kita nggak update, kita nggak upgrade, ya ketinggalan. Mau dipusing aku ya pusing, Cak, jujur aja. Karena usia aku kan udah ya kesana lah ya, ibaratnya kepala karena kesana gitu lah. Itu ya agak kesusahan awal-awal. Aduh gimana ya? Tapi ya udah gue belajar. Oh kayak gini ya, harus kayak gini ya. Nggak bisa kita egois terus merasa punya nama besar. Nggak gitu men. Lo mau punya nama besar di era tahun 2000 atau apapun, kalau kita nggak bisa update, kita akan kalah dengan yang ini. Karena itu ya memang zamannya. Iya. Zamannya. Aku nggak bisa nyalain siapapun. Emang secara efektif efisiennya iya. Pertanggungjawabannya itu kan, jadi kita mikirnya wis bukan jualan wah terus wah nggak pernah manggung atau apa, ya nggak harus kayak gitu juga, karena kita di sini kan jualan lagu gitu Iya, loh. betul. Gitu loh. Larinya bisa kemana-mana. Kalau lagu lo bagus, orang film ini akhirnya jadi soundtrack ya Iya. kan. Kalau lagu lo bagus, ini lo Pakai dapat iklan job, atau itu salah job, satunya kayak iya. gitu. Ini pintu akses yang bisa masuk ke all segmen lini kalian sebenarnya. Kalau kalian ini loh bisa jeli. Jadi memang nggak boleh bosen untuk upgrade diri sendiri ya. Ya. Jadi salah kita harus satunya terus upgrade gitu loh, memperbaiki ya, maksudnya menambah wawasan kita, tambah ilmu terus, belajar mengikuti semua maksudnya perkembangan gitu ya. Iya. Dan kan makin transparansi sekarang. Apalagi Nexart ini kan aku anggap bukan aku anggap sih, ini transparansi. Kalian akan tahu hak kalian akan tahu sejauh mana feedback dari karya yang kalian bikinin. Makanya saya tekanin lagi, tolong caring itu jangan sebatas lo seneng dirilis tok. Betul. Karena di situ ada uang atau ada waktu, ada tenaga, ada sakit hatinya seseorang untuk mencurahkan itu jadi lagu. Terus lo rekaman, tapi kamu nggak punya kewajiban untuk men-sharekan atau apa tuh. Aduh, betapa naifnya hidup kalian gitu loh. Kalau aku sih gitu loh. Kalian nggak harus perlu ini kan. Kita tuh nggak harus perlu number one. Tapi cara kita menghargai sebuah karya, apalagi kita pengkarya, ya wis tanggung jawab itu aja. Lini terkecil aja, nggak usah mulu-mulu. Indonesia berapa sih penduduknya? Kalau nggak salah, ingat nggak? 270 berapa? 270. Sekitar 210 juta, bla 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 bla. Nolnya banyak gitu kan? Ya, nolnya banyak. Ya, ambil aja 0,1% atau 2%-nya itu beli karya kita. Nggak harus seluruh ini ya. Nah, itu udah hidup kok kita. Nggak usah mulu-mulu. Sebenarnya kalau kita mau nah itu akhirnya nanti jatuhnya gitu. Kita bisa ngitung matematika. Ngitung matematikanya. Oke, gue produksi lagu nih segini ya habisnya. Contoh nih, 5 juta. Oke, gue harus streaming sekian, gue butuh ini. 4, ini berarti kamu nanti kita akan ketemu angka tembus BEP.
itu nanti di bulan keberapa. Nah, itu penting tuh, penting. Apalagi kan dengan ngelihat report ya. Ya. Berapa uang yang dihasilkan nih dari setiap Iya. streaming kita Iya. gitu kan. Iya. Ya kita jadi punya istilahnya bisa punya pandangan, oh, berarti uang kita bakalan balik nih di bulan ini misalkan gitu ya, biaya produksi segala macam gitu Tapi ya. jangan dijagain itu, tetap harus usaha keras di promonya. Betul, betul. Promonya kalau ngitung-ngitungnya ya berarti kita berangan-angan ngitungnya. Ngimpi Tapi ya. Ngimpi tetap harus ada kerja keras. Kalau Mister Tukul bilang itu apa, kristalisasi keringat ya, ya itu harus ada, nggak bisa. Dan juga nggak bisa stop di situ sih, karena kan balik lagi kita ngomongin soal dunia digital sekarang kan algoritma. Oh iya. Semakin kita banyak karya, kita rilis Itu yang baru lagi, itu otomatis tuh algoritma itu berjalan. Metadatanya ada. Iya. Metadata. Apalagi rilis, terus kalian bentar lagi rilis, itu berpengaruh juga. Iya, yang lama-lama keputar lagi Iya. gitu kan, yang tadinya sempat stop, keputar lagi. Iya. Itu akan berpengaruh sih. Apalagi kan di Spotify ada yang radar. Iya betul. Itu. Nah, ini kenapa radar itu penting? Radar itu adalah radio yang akan semacam dia itu ketika rilis itu jadi peluru melesatnya pertama dari Spotify. Dari titik 0 waktu 00. Soalnya gini, ini pengalaman. Aku kan udah rilis itu kemarin tanggal 12-nya. Itu di Amerika belum tentu dengerin. Merekanya besok baru bisa. Karena perbedaan waktu itu. Nah, radar itu fungsinya itu peluru kendalinya dari Spotify. Tek 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 tek. Itu ya kayak bumi berputar nanti. Nah, soalnya kan kenapa kayak gitu, ketika udah rilis belum tentu kan langsung nongol di Instagram tuh. Iya. Ya karena waktunya belum masuk. Radar itu kayak radio yang berjalan. Radio yang berjalan, dan itu kadang organik tapi ya sifatnya ya, kalau orang dengerin nyantol. Tapi kalau orang itu radarnya pas nembus di daerah negara Ethiopia ya ya nyantol, atau orang Ethiopia dengan bahasa lagunya kita paling sekedar lewat gitu loh. Tapi ketika waktu kita kan waktu Bangkok itu kita ads, kita ini itu enak, Malaysia nyantol, ini nyantol. Ya itulah kira-kira. Ntar panjang kali lebarnya teman-teman bisa tanyain ke Next Art sih kalau masalah itu. Seperti itu. Oke. Tuh Sobat Art, semoga ilmunya bisa bisa diambil ya, bisa dipakai. Nah, kalau dari Mas Naraku, pengalaman dengan agregator sebelum Next Art, ada nggak sih pengalaman? Ada. Nggak usah sebut merek ya. Nggak usah, jangan sebut merek. Ada. Aku ada. Itu gimana Mas? Kalau di Next Art kita kan memang selalu mengedepankan masalah transparansi ya, report itu gitu kan. Yang selama ini setiap kali user datang ke kita cerita dengan mereka tidak mendapatkan transparansi itu, gitu kan. Nah, kalau mungkin dari Mas Naraku punya cerita lain. Aku baru pertama ini Next Art, tapi aku nyaman. Nyamannya apa? Oke, masalah transparansi itu aku udah senang sih. Aku nggak harus banyak tanya, paham lah isi hati musisi, berarti paham gitu ya. Isi hatinya musisi paham lah, kita tahu. Terus yang kedua, yang bagian lini terdepan tuh kayak CS-nya atau apa PR-nya atau orang yang ada kan namanya ada WhatsApp online-nya ini ya. Iya, ada itu aktif. Jadi kadang saya pun soalnya juga dulu awal-awal kan mengalami sebuah gagap teknologi, banyak tanya gitu kan. Nah, kalau dan itu susah. Gua mau tanya itu tanyanya kemana gitu, tanyanya ke web aja kali fiturnya ntar larinya ke email, jawabnya bisa 2, 3, 4, 5 hari berikutnya. Iya, betul. Kalau di sini enggak. Jadi aku nyaranin sih, ini patut dan layak untuk teman ya, rekomend deh. Kalau aku pikir sangat rekomend, apalagi yang masih awam untuk tanya-tanya itu, semoga tidak sesat di jalan gitu dan aman. Kayak gitu sih. Karena ya kayak UPC kayak gitu kan itu penting, itu tuh nagih loh UPC ya, itu. Nah, ini ilmunya tak kasih tahu. Kamu mau nagih royaltimu pakai UPC. Kalau saya dulu kan nggak ngerti UPC ku berapa, itu kan nggak ngerti. Kalau di UPC, sini ISRC, nagihnya pakai itu. Iya, nanti kan arahnya ke PayPal dan lain-lainnya itu. Nah, kalau di sini jelas, di sini jelas
ada, kita bisa ngelihat sendiri. Satu itu, kedua ya tempat bertanyanya enak, kalian nggak nunggu atau sampai kalian bingung sampai jengkel sendiri itu. Jadi ya ini visioner sih, ya memang yang kayak gini. Nah, kalau pesan-pesan untuk Next Art supaya kita ke depannya bisa makin bagus dong, biar makin baik dong gitu kan. Untuk Next Art ini terobosan baru ya sebenarnya. Ya sebenarnya bukan baru-baru apa, tapi sesuatu yang kalian bikin itu sangat aku lihatnya ini visioner sih, visioner. Aku pengennya ini jadi barometer dari teman-teman yang berkarya. Barometer di sini apa ya? Nggak hanya ya wadah dan menjadi lini dari sekian banyak acuan komunitas dan macam-macam. Next Art bisa jadi salah satu penyalanya. Dalam artian ya iso kalau pohon beringin itu ngerengkuh ya, ngayomi lah. Itu aja sih, ngayomi. Ketika udah mengayomi menjadi lini, menjadi jujuk. Ini orang Jawa bilang ya, sorry ini pakai Jawa ya. Orang jujukan jadi jujukan. Jadi ini tuh enak. Jadi parameter. Jadi salah satu parameter akhirnya kan barometer. Ya somehow somewhere siapa tahu teman-teman di Next Art akhirnya inovasi untuk bisa bikin arahnya bisa ke televisi streamingnya dan EO-nya dan macam-macam, kan nggak ngerti Ya, ke depan kan. PH-nya jelas sudah ada ya kan. Ya aku ya sangat yakin kalau ini semacam bayi yang memang lagi menggeliat keras. ya. Kita lagi berusaha untuk mulai bisa jalan dan berlari. Tapi aku senang progresnya loh, semua. Karena dari teman-teman sendiri ya itu sih. Ya ini semoga menjadi barometer. Amin. Tidak amin. untuk nggak harus inilah, tapi yang akhirnya berkonseptual juga inilah. Karena kelebihan dari salah satu dari Next Art tuh mau mendengarkan. Iya, karena kita bisa seperti ini karena mendengarkan. Iya, kuncinya mau sukses itu kan mau mendengarkan. Iya. Mau bikin lagu bagus kan ya mau mendengarkan dulu, ya nggak mendengarkan keluhan gitu. Oh gini ya udah kayak gitu. Ini salah satu poin yang nggak aku dapat di beberapa tempat lain. Mau mendengarkan. Iya, kita berusaha menjadi wadah sih untuk terima masukan-masukan yang mungkin ya bisa. Ya kita berusaha menjadi apa ya? Bukan cuma wadah ya, tapi jadi komunitas Next Art gitu loh. Komunitas ya bukan cuman ya udahlah agregator dan artisnya Next Art gitu, tapi kita komunitas jadi satu gitu loh, yang ikatan saling emosionalnya support. tuh ada. Ya. Itu loh, kamu tuh nggak cuma sekedar rilis guys, cuman ada kayak apa ya, tali kasih gitu. Tapi tali kasih kayak pacaran aja. Enggak sih. Enggak apa. Tapi aku seneng nih ngerasain humble. Ini salah satu ada yang aku anggap humble dan welcome gitu loh. Ya, humble horeng ya kayak gitu. Humble horeng. Pokoknya seru sih di sini. Aku seneng nyaman juga. Dan Amin. Semoga juga dengan adanya seorang naraku di Next Art juga bisa jadi apa ya? Magnet. Amin. Magnet untuk yang lainnya juga untuk Iyalah. bergabung. Jadi saling Manfaat support. dan menjadi berkah. Mungkin ada pertanyaan dari para biasanya di depan Netizen. ini. Netizen. Emang gue siapa? Gitu. Biasanya bukan mas, abang-abang yang di depan kita ini biasanya suka iseng-iseng bertanya kan. Mau nanya ini sih, tadi kan sempat kita ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Kan Mas juga nge-ads lewat Spotify juga. Oh iya. Itu lebih efektif mana Mas? Antara kita nge-ads dari Spotify langsung atau dari sosial media kayak IG, TikTok gitu? Kalau aku pribadi, aku akan lebih cenderung memilih dari Spotify langsung. Oh. Kalau yang IG atau media sosial itu bersifat branding aja. Oke. Kita diarahin bener sama IG-nya kan, itu link mana itu bisa, cuman
ya nggak gitu amat. Kadang respon nggak ngekliknya, kan ada aturan yang per hari sekian ini. Yang ngekliknya tapi ya nggak belum tentu streaming. Tapi kalau tujuannya kalian untuk branding, tepat media sosial. Branding bahwa lagu kalian ada di Spotify, lagu kalian ini itu sangat tepat. Tapi ketika udah ini untuk naikin di Spotify-nya, aku saranin aku menggunakan langsung dari ads-nya Spotify. Dan itu yang dari Spotify itu memang Awalnya emang agak bunyi sih. $250 awal deposit. Oh, oke. Awal, tapi habis itu kita bisa ini, Mbak. Nggak segitu gitu loh bisa kita ini. Tapi benar-benar diarahkannya misalkan ya jenis musiknya contohlah pop gitu. Memang diarahkannya ke situ spesifik kan untuk pendengarnya pop. Iya. Itu dan nanti kan sekarang ada program baru tuh. Nah, pelajari itu kalau Spotify itu kamu pelajarin bener. Pelajarin. Akhirnya kita suruh bikin trailer. Jadi mau rilisan itu harus ada BTS, itu penting. Aku lali mau bilang. Bikinlah BTS. Sesederhana mungkin enggak masalah. Tapi BTS itu penting, itu nanti kamu masukin ke ininya Spotify juga bisa, ke YouTube juga bisa. Karena sekarang kita nggak hanya, ya aku tadi sempat ngobrol sama Ica juga di luar, need a content, not concept. Kalau sekarang itu bikin video klip aja, jangan lihat lu harus wah gini, tapi yang mau kamu tembak ini siapa. Itu paradigmanya udah kebalik emangnya kayak gini sekarang. Udah nggak seperti dulu ya, flow-nya ya sudah berubah. Iya. Jarak 2 kota belum tentu aku harus bercerita tentang pasangan LDRan, enggak. Aku bercerita di situ yang aku muat apa sih narasi awalku? Spirit. Spirit perjuangannya gitu loh. Ibaratnya. Nah, tuh. Makanya aku relate gitu sama lagunya. Itu enggak, spirit itu bener tuh. Bukan masalah LDR-nya. Kalau LDR-nya itu semua orang pasti ngalamin LDR tuh. Wong itu kalau mau aku jujur itu zaman aku goblok-gobloknya kenal cinta kok itu. Iya tuh PHP sana di ghosting sana sini akhirnya jadi itu aku goblok-gobloknya kenal cinta gitu loh. Gue bego-begonya jadi cowok waktu itu loh. Hanya karena bucin gitu kan. Cuman enggak ke situ aku bicaranya sebenarnya, tapi spiritnya. Spirit dari oh iya, dan kenangannya, nilai kenangan itu kan mahal. Ya. Nah, ini mah ngatur nih sesi itu. Emang itulah next talk. Emang next talk itu seperti itu. Ya kayak gitu sih, sebenarnya ke situ. Jadi lebih efektif langsung di Spotify ya. Ya, awal memang itu sih segitu. Berarti istilahnya kita $250 itu kita untuk top up awal, nanti Iya. bisa kita pakai. Kita pakai. Kalau itu udah habis toh $250 habis, kalian bisa cuman aku punyanya cuman 100.000 ya, berarti itu kursnya berapa gitu. Kalau $250 itu hampir 3 jutaan sih, 3 jutaan. 3 jutaan. Tapi ya apalah kalau ya itu tadi loh, orang masukin ke Spotify itu ya kayak karena ekstra demonya bisa banyak atau next aja loh. Satu hari itu berapa demo aja kalian terima untuk mengkurasinya. Itu puluhan negara men. Iya, betul. Jadi itu bisa nggak hanya dipakai di satu lagu, di semua lagu yang kita rilis. Oh bisa. Segitu. Itu sangat efektif banget dan lebih didengarkan. Ya kayak iklan di YouTube, tahu-tahu nongol dulu. Orang kan ada yang masih pakai Spotify gratisan. Iya. Ya kan, nah, biasa aku juga kadang. Nah, ketika aku mau klik lagunya, gue nih klik Dream Theater nih. Tapi kan nggak nongol ke Dream Theater dulu, bisa jadi malah lagu orang lain dulu tuh. Iya, lagu orang nah, lain. itu modelnya kayak gitu tuh. Jadi memang das. Itu. Dan nanti akhirnya ketahuan bener algoritma itu jalan. Ini di kota mana nih lagu gue disenengin nih. Di negara mana aja, kalau negara kejauhan ya, tapi minimal lokal dulu deh Indonesia. Lagu gue disenengin di mana nih? Itu. Kalau yang premium user munculnya bukannya kan tidak ada iklan ya. Iya. Tapi di atas tuh suka ada kayak suggestion Iya, gitu kan, suka iya. muncul tuh yang relate sama musik yang biasa kita dengerin. Itu mending ya aku saranin ya itu tadi karena sangat membantu. Memang satu hal lagi sih faktor yang sangat dibutuhkan dan itu sebenarnya tidak ada rumusannya dalam dunia industri musik juga, keberuntungan. Ya. Itu yang nggak bisa lo beli atau nggak bisa lo ads.
Makanya kita nggak boleh berhenti berkarya. Mungkin Iya. di lagu yang pertama oke lah gitu ya. Gitu aja Mbah Surip itu tuh tahun berapa di baru Mbah Surip. ngehead sih tak gendong tuh dia usia berapa Iya, toh? betul, Itu betul, contoh loh, contoh dari sekian banyak. Betul, Gitu. betul. Jadi ya wis berkarya aja nating tulus. Lakukan yang terbaik. Ya boleh kita jadi something sesuatu tuh boleh. Saya nggak ngelarang. Tapi minimal kita akan memaknai hidup tuh bro. Ya kan? Itu aja dengan ya bikin ya nek saya bisanya bikin lagu ya udah bikin lagu gitu Ya, bikin lagu. kira-kira kayak gitu nyanyi ya wis kayak gitu. Pertanyaan lagi? Mau nanya soal pitchy tadi. Pitching Nah. pitch Pitch. Ah, Song oke. itu kan kita kan ngisi itu kayak metadata lagi. hmm. Terus ada bagian data tuh kayak kita nulis Ah. narasi itu. Ah, Ada standarnya nggak sih biasanya? sebenarnya itu bebas free tapi kita harus kreatif di situ. Ya itu tadi jarak 2 kota ini ya aku bikin copywriting gitu. Memang itu sangat kita dibutuhin untuk berpikir lagu ini jangan digiring ke tema dasar gitu loh. Tema dasarnya mungkin ya jarak LDR, jangan itu, kita bikin narasi yang sebaik mungkin. Sebaik mungkin itu dalam artian apa? Orang itu juga pasti akan mengalami itu. Apa sih yang lo pengen angkat ya itu tadi konten. Oh ya ini spirit, tentang spirit perjuangan, mempertahankan. Gimana sih capek-capeknya itu udah kita bikin aja narasinya dengan baik dan benar. Itu ya jangan 3 paragraf. Aku biasanya 2 paragraf sih mas. 2 paragraf udah. Karena itu jadi bahan kurasi buat mereka. Oh ini cocoknya nanti masuk playlist apa nih? Indie pop atau kan ada macam-macam playlist yang musik mood, musik kopi atau apa namanya. Saya bikin lagu ini memang saya ciptakan ini, dan lagu ini sangat nikmat untuk sambil minum kopi atau apa. Nanti kan ada tuh playlist tentang yang kopi-kopi itu juga bisa masuk ke situ. Ya itu tadi search engine optimize, memanfaatkan metadata tadi, kata kunci itu penting juga. Ada unsur-unsur kata kuncinya ketika Anda bikin narasi di lagu itu. Nah, itu dari kurasi nanti akan menentukan ini indie pop, ini rock, atau ini hits maker dan macam-macam. Ternyata yaitu perjalanan untuk rilis itu memang panjang. Nggak hanya sekedar rilis, nggak harus hit. Jadi hits aja nggak cukup, kalian harus jadi hits maker. Itu susah. Kayak radio aja ada sindikasinya kan. Tuh. Beberapa radio aja oke, kalau untuk mencetak isi. Tapi kalau standar radio yang udah up itu memang lagu-lagu yang hits maker. Itu pun mereka ngambilnya dari Spotify. Spotify tertinggi otomatis diputar di ini sistem kurasi dari teman-teman radio. Wes. Jadi mereka juga ada barometernya ya. Ada. Ngambilnya dari Nah, kan Spotify. semuanya ke sana. Tuh. Iya. Itu semua berpatokan dari Spotify ya. Iya ya, Spotify, iTunes kan pusatnya di sana semua. Kita mau ngapain? Mau kurasi dari angka streaming dan apanya kan bukan kita yang mengakomodir. Tetap sana parameternya. Ya, karena platform itu kan milik Iya. luar. Cuman kalau ada penghargaan ini ABC itu kan ya bisa-bisanya aja gitu. Entah dasarnya apa kan kita juga nggak ngerti, dan saya juga tidak mengurusi hal seperti itu gitu loh. Cuman aku sih sebenarnya udahlah berkarya, lu nggak usah mikirin penghargaan itu kamu bikin sendiri bisa penghargaan. Iya bikin bonus sendiri ya, bisa ke toko piala atau udah bikin sendiri, pasang sendiri. Oh banyak kan kayak gitu kok. Ya gue open-openan aja, itu terjadi kok gitu loh. Itu terjadi kok. Terus kayak gitu aja. Makanya ya udah, ya gue gak ngomong frontal, tapi itu kenyataannya. Makanya siapapun bisa jadi siapa. Dan orang yang tidak siapa-siapa dan tidak punya apa-apa bisa malah lebih jadi apa-apa. Itu rancu makanya. Udah. Lu salah, tapi ngapain saya protes, capek nggak jadi duit juga tuh. Ya Iyalah. mending udahlah berkarya asik-asik gitu. Buang-buang tenaga juga Ya, protes-protes. dapat jatah manggung ya manggung, enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Banyak dikerjain, kebun masih luas bisa nyangkul kayak gitu sistem.
Kira-kira gitu aja sih, Cak. Ya pokoknya semangat aja sih buat teman-teman, dan aku pengennya ini jadi satu wadah Next Art ke depannya. Tapi aku sangat optimis sih kalau ngelihat ininya sih, auranya sih ya. Yaudahlah, Amin. nothing tulus aja, intinya nothing tulus aja. Kayak gitu. Apa sih? Kok begitu? Lihat aura. Sorry, gue minum ya. Jangan gitu dong. Pokoknya di pitching itu aja sih, narasi. Sebenarnya mah narasi yang terpenting. Kalau daripada kita nutul-nutul yang ini masuknya apa, moodnya apa, itu kan standar. Berarti Ayo. kuncinya di penulisan narasinya. Narasi dan kualitas mixing mastering Penting. penting. Jadi, nah ini bisa buat teman-teman yang ada di Next Art. Ketika biasanya kan ada yang kayak belum tahu tapi Iya. untuk protes, yuk Iya, gini betul. gini, omongin aja ke situ. Jawabnya kualitas mixing mastering audionya itu udah 701 belum, ibaratnya pen kanan kirinya jalan belum, roomnya enak enggak. Itu tuh sangat penting. Finishing itu kan ya, finalnya musik kan di situ. Bukan aku yang nyanyi jago atau lagunya, itu kan modalnya ya. Nek secara agama kita sebut syariatnya kan, ya kan. Tapi hakikat materialnya kan ya ke situ, finishingnya, masteringnya. Setuju. Kalau saya, gitu. Nah, aku juga setuju. Makanya aku selalu Oh iya, mixing masteringnya itu penting. penting. Ya, itu Makanya terkadang yang perlu kita edukasi ke user. Kadang user kan masih banyak yang mereka belum ngerti apa sih mixing, apa sih mastering. Kayaknya nggak perlu deh, balance biasa aja bisa gitu kan. Wah, ini caranya kayak gitu ya. Apa Sayang beda? sebenarnya. Apa bedanya hamburger sama peyek? Nah, itu dia. Apa bedanya hamburger sama peyek? Sama. Beda. Sama-sama goin ibu. Iya bener. Kayak gitu sih sebenarnya. Aku lebih apa ya? Tak pikir tuh ya. Tapi memang ada, memang ya kita harus ngadepin orang-orang kayak gitu. Wong kalau aku pribadi loh Mbak Eca, Mas, kalau mau dibilang untuk berterima kasih, aku tuh malah yang harus tak ucapin sangat terima kasih sama orang-orang yang mixerman, operator, mastering. Orang yang bekerja di Tanpa belakang tanpa layar dia ya. tuh hamba suara saya ambiar rasanya. Oh iya, betul. Serius betul ambiar, kalau nggak balance ambiar. Makanya sama manggung pun selalu tak ajak, karena dia tahu frekuensi latensiku di mana amannya kan, gitu kan. betul. Jenis mic-ku apa, wah itu penting. Vokalis Oh tuh nggak iya, hanya bisa iya, betul. the powers of the contong itu jangan, tapi bener-bener harus tahu equipmentnya. Gue tuh cocok pakai apa sih, dinamik yang kayak apa. Loh, betul. banyak loh PR-nya, makanya kok yo. Iya, betul. Kadang betul. tuh ya itu, Mbok yo. Udahlah, kamu tuh rilis, oke, tapi itu kewajibanmu tuh banyak. Betul. Nah, itu paling ribet tuh kalau udah mau take vokal, tar dulu, mic-nya dilihat dulu. Pakai apa nih? Iya, itu. Ntar tiba-tiba suaraku jadi terlalu low. Aku kan Merek ngejarnya ini sama ini udah beda karakter. Iya, betul. Itu. Sedangkan aku ngejarnya mid-nya harus dapet gitu kan. Jangan ternyata low frekuensinya yang terlalu. Ini. Iya, betul. Karena habis itu pasti udah berubah tuh. Begini kok suaranya jadi kayak gini. Oh iya, itu ngaruh. Pengaruh Ngaruh. banget. Ya kayak gitar aja, gitar aja jatuh aja udah beda. Necknya ketika udah kegoyangan udah tone-nya udah lain. Iya. Tapi kan orang kan kadang, wah kok jatuh gitu aja, lu jatuh gimana nih? Karena jatuh presisinya juga ngubah. Iya. Kayak gitu. Dan kadang juga berhubungan dengan resonansi ininya kan. Iya. Berhubungan dengan saat kita jreng, nah resonansi. Vintage-nya itu. Iya, Ya, itu berubah karakter tuh. vintage-nya. Rekamannya boleh digital, tapi vintage-nya tetap harus dibawa. Caranya apa? Ya menciptakan nuansanya itu kan masih bisa dengan cara analog sebenarnya. Ya, di-combine. Combine kayak gitu. Tapi enaknya bisa rekaman di mana-mana sih, enaknya digital. Nah, Gua betul. ke pantai ya bisa, ya kan? Betul. Itu. Itu bedanya dunia sekarang dengan yang dulu ya. Gak nunggu jadwal juga. Aku dulu pernah ya rekaman gitu tuh, sampai habis uang sakuku Mas, jujur itu rekaman kan dari band daerah kan, pernah ngalamin di home base kan, sampai habis aku. Iya, sewa Iya bukan studio. habis, menipis lah,
menipis waktu itu sampai kita jadi monyet semua. Beli pisang terus nih main. Betul. Deh. Uangnya buat ke ada studio. duit pun berat buat beli rokok kalau kita kan. Terus ini gimana? Ya udah kalau malam lapar ya kita beli pisang aja. Beli pisang itu beli. Masih ingat gue di Jalan Jaksa itu nginepnya itu. Berlima itu teh gitu. Sampai ngenes deh. Tapi seru itulah tikaliku anak Ya, band. itu perjalanan karir, perjalanan hidup juga Iya. jatuhnya. Pulang ke Jogja gitu, wah keren ya rekamannya. Iya gitu, nggak tahu gitu. Belangsak juga gitu. Loh, ini gue ceritain nggak, gue nggak malu, tapi itulah gitu loh. Orang itu kan kadang ngeliatnya gitu, wah sekarang gini ya. Iya, nggak lihat Padahal yang berdarah-darah men gitu loh. Kadang ya tapi ya itulah hidup gitu. Ah dia dulu gini, wah gua kenal dia gini bla bla bla. Lu nggak tahu rasanya tuh kelaparan, nggak mau pulang tiket kereta nggak bisa kebeli itu juga pernah ngalamin gua mas. Gitu. Akhirnya handphone salah satu personil kita korbankan beli ya. Ngalamin gua. Tapi seru. Gitu. Iya, betul. Militansinya kan di situ. Ya Mas Sigit mungkin ada yang mau bertanya? Enggak, cukup kayaknya. Udah ada ditanyain ya. Oke. Jadi seperti itu ya Sobat Art, semoga pengalamannya dari seorang Naraku bisa memberikan banyak hal ya, ilmu baru ya, yang mungkin bisa bermanfaat nih untuk para Sobat Art. Terutama dalam hal tadi mempromosikan lagu gitu ya, supaya lagunya itu ya bisa masuk ke segmen yang kita tuju gitu kan, ada pendengarnya, jadi nggak cuma sekedar rilis terus ya udah nggak ada yang dengerin gitu. Nah mungkin segitu dulu ya kali ya, kita undur diri dulu, mungkin nanti kapan-kapan kita undang lagi ya, mungkin dalam video yang lain. Kalau Mas Narakunya sempat main-main ke Next Art, Bisa ada diagendakan kok. oh ya, sip. Oke, kita undur diri dulu. Sampai ketemu lagi Sobat Art. Dah. Bye bye.